sertifikat luasnya nggak segini deh. Kok beda ya? Bengong mikirin apa sih? Katanya habis beli tanah. Lah iya, justru pas banget kakak nanya gitu. Emang lagi mikirin itu sih tanahnya. Jadi aku tuh baru ngeh ya kak, Mas, kalau ternyata ada perbedaan jumlah luas tanah di akta jual beli tanah sama sertifikatnya. Nah terus aku harus merujuk kemana nih yang benar? Oh bisa gitu ya? Nah makanya coba deh dicek. Coba sama-sama dicek. Kayak pusing deh. Iya. Gimana tuh mas? Sebelumnya apanya? diurus sih sama notarisku, jadi aku baru ngeh nih sekarang. Lah kirain udah beres kemarin pas kamu cerita abis beli tanah itu. Iya, bisa skip gitu. Ada pencerahan gak sih mas? Iya sebenarnya gimana sih maksudnya bukti kepemilikan tanah tuh? Jadi itu kalau misalkan bukti kepemilikan tanah biasanya tuh di dalam prakteknya ada dua jenis. Nah, kalau misalkan bukti kepemilikan tanah itu kan ada pertama dari sporadik sama sistematis. Nah, sporadik itu artinya si pemilik tanah mendaftarkan secara mandiri untuk tanahnya. Dulu kan tanahnya itu masih zaman-zaman Belanda atau zaman-zaman milik adat, dia didaftarin, bentuklah sertifikat. Sebelum didaftarin dia otomatis mengukur, itu yang pertama. Terus yang kedua ada namanya sistemnya secara sistematis lengkap, itu adalah tanah-tanah yang milik masyarakat tapi dikolektifkan atas inisiatif dari pemerintah. Oh, yang PTSL itu? Betul, PTSL itu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi tuh kalau saat ini pemerintah sedang menggalangkan PTSL untuk mendaftarkan setiap tanah masyarakat seperti itu. Dan Pak Jokowi yang memberikan sertifikat yaitu produknya PTSL gitu dari Kementerian BPN. Aku kan punya yang aku punya sekarang nih, AJB sama sertifikat tanah. Yang ini nih ya. Iya. Ya. Nah, buat biar aku lebih paham lagi nih sebenarnya perbedaannya tuh antara AJB sama sertifikat tanah tuh apa sih? Kalau di AJB dalam hal ini akta jual beli itu masih dalam proses peralihan antara si pemilik pertama dengan pemilik kedua, itu penjual dengan pembeli. Itu sebagai salah satu syarat untuk pemindahan hak. Sebenarnya pemindahan hak tanah itu ada banyak, salah satunya adalah akta jual beli. Nah, setelah akta jual beli itu dilakukan oleh namanya PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, ketika udah selesai melakukan akta jual beli, itu kan ada namanya bayar pajak PBB, bayar pajak biaya perolehan BPHTB, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, itu istilahnya tuh balik nama. Nah, kemudian baru jadi sertifikat. Nah, sertifikat itu untuk merubah nama dasarnya adalah AJB, akta jual beli. Jadi sertifikat dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional, tapi kalau misalkan AJB dilakukan oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Itu sih perbedaannya. Dua instansi, yang satu dari instansi swasta yang diangkat oleh negara yaitu dari BPN, PPAT, tapi kalau yang satunya lagi sertifikat dikeluarkan oleh BPN langsung gitu atas data dari AJB tersebut. Nah, kalau misalkan adanya perbedaan antara AJB dengan sertifikat, itu yang dititik beratkan di sertifikat. Nah, ini kan akan berpengaruh di harga jual, kan benar nggak? Di harga jual itu kan terlihat dia jual di sesuai AJB lebih mahal, sedangkan kalau sertifikat harusnya lebih murah karena kan perbedaan, benar nggak? Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada perbedaan tersebut, kita merujuk ke sertifikat sih, gitu. Oh gitu. Tapi selain AJB sama sertifikat itu ada lagi nggak sih mas kayak bukti kepemilikan hak atas tanah itu? Nah, di Indonesia itu banyak bukti kepemilikan hak atas tanah. Di antaranya itu ada namanya yang pertama ada sertifikat, yang kedua ada namanya DIRIK, yang ketiga ada namanya Verponding. Itu peninggalan Belanda, tanah zaman Belanda seperti itu. Kemudian ada namanya risalah lelang, apabila tanah itu dalam sengketa terus dilelang oleh bank. Kemudian ada namanya tanah orang terus diwakafkan ke orang lain, itu namanya sertifikat wakaf. Jadi salah satu pemilikan tuh itu sih mbak. Wah, terus kalau case aku nih mas, ada perbedaan
luas lahan gitu. Iya. Nah nanti kalau sewaktu-waktu mau dipakai buat transaksi jual beli, mana sih yang urgent yang bisa aku pakai tuh? Nah, kalau misalkan ada perbedaan, sebaiknya dirubah dulu. Nah, di sertifikat itu kan ada dua kelengkapan data yuridis sama data fisik. Nah, data yuridis itu terdiri dari nama pembeli, siapa penjualnya siapa, terus habis itu tempat lahirnya di mana, segala macam, itulah kepribadian si pemilik. Tapi kalau misalkan data fisik itu dari luas tanah, habis itu luas bangunan dan lain sebagainya. Nah, untuk perubahan itu di data fisik. Nanti Mbak Felgi itu ngajuin permohonan ke BPN untuk melakukan perubahan data fisik seperti itu. Nah, kalau misalnya case-nya tadi kan berarti ada salah pengukuran tuh Mas. Itu siapa tuh yang tanggung jawab? Nah, karena ini kan udah ada sertifikat dan AJB nih, udah di tangan dan sudah keluar juga duitnya. Nah, palingan tuh pertama secara musyawarah dulu. Biasanya kan orang Indonesia mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, kalau misalkan tidak terjadi titik temu, barulah digugat si penjualnya, karena ini kok berbeda dengan sertifikat. Ketika sudah melakukan akad, uang transfer kok udah malah lebih kecil. Di sertifikat kita bayar misalkan 500 sertifikat, kita bayar 1000, kok setengahnya. Nah, itu bisa digugat secara perdata. Itu perbuatan melawan hukum kah, kayak gitu. Terus untuk meminta ganti kerugian kayak gitu. Dan di sertifikat, karena sertifikat sudah buatan produk BPN, nggak bisa ngerubah kecuali kita mengajukan permohonan pengukuran ulang, bukan perubahan jatuhnya. Pengukuran ulang. Iya, pengukuran ulang. Apabila sama, ya nggak dirubah dong. Artinya kalau misalkan lebih kecil lebih rugi kita. Kalau misalkan jelas lah aku iya, ini gitu. rugi bandar. Iya, ya AJB-nya 1000, kalau misalkan di bawah itu gimana? Berarti bisa ini ya? Bisa. Aku ngajuin gugatan hukum nih. Betul. Ini jelas ini berbeda ini. Kayak Nah, gitu. tapi maksudnya perdata ya, Mas? Perdata, nggak bisa dipidanakan. Kalaupun mau prosesnya dipidanakan pasti lebih lama dibandingkan perdata, seperti itu. Oke. Itu udah terjawab itu sih untuk proses gugatan hukum. Oke lah, ntar aku coba pertimbangkan dulu lah. Iya, supaya untuk nggak memastikan salah langkah. tapi sih nggak itu ya, mengukur ulang ya. Betul. Supaya Ajuin permohonan. ajuin permohonan dulu. Oke. Jadi udah clear ya? Clear sih seharusnya. Insyaallah. Kasian ya udah ngeluarin duit banyak. Iya. Investasi loh itu. Kalau aku rugi, ya Allah sayang banget. Walaupun mungkin ruginya sedikit, tapi itu tetap matters kan, bisa Iya. diukur ulang Iya. segala macam. Ya udah, Thank ntar you Mas Faksi. tinggal ngajuin aja. Oke. Sangat bermanfaat. Sama-sama.